Batavia Whiskey. Ya, pertanyaannya, Batavia Whiskey itu dibanding dengan produk whisky yang lain tuh kayak gimana sih Om? Terus apakah produk Indonesia sekarang kualitasnya sudah benar-benar bisa dijamin? Oke, ya. Jadi gue jawab ini dulu. Batavia di Hai, Drink Ondrang, jumpa lagi dengan Bobby Korputih. Ya, hari ini lumayan lama juga ya kita tidak berjumpa. Nah, kali ini gue mau membacakan dan menjawab beberapa pertanyaan. Ya, thank you yang udah chat di Instagram, ya, komen juga, yang email juga. Terima kasih sudah respon dan mau nonton channel Drink Ondrang, ya. Nah, sekarang gue mau menjawab dua pertanyaan nih, ya. Pertanyaan pertama itu soal, ini dia, Batavia Whiskey. Ya, pertanyaannya, Batavia Whiskey itu dibanding dengan produk whisky yang lain tuh kayak gimana sih Om? Terus apakah produk Indonesia sekarang kualitasnya sudah benar-benar bisa dijamin? Oke, ya. Jadi gue jawab ini dulu. Batavia di compare dengan whisky yang dibikin di Indonesia, gue bilang termasuk kualitasnya udah cukup memadai sesuai dengan standar internasional. Ya. Selain bahan dasarnya yang diimpor langsung, ya. Nah, penggunaan barelnya pun juga bukan sembarangan, ya. Karena Batavia Whiskey ini dia memakai dua jenis barel. Ya, yang pertama itu adalah barelnya fine wine, ya. Yang kedua American Oak Barrel. Ya, jadi American Oak Barrel ini American Barrel dipakai juga di salah satu produk American Whiskey terkenal di Jakarta. Mungkin semuanya udah pada tahu ya, Jack Daniels, ya. Nah, itu dipakai. Jadi emang stylenya ini Batavia Whiskey ini dia lebih, teksturnya lebih smooth, ya, lebih halus karena menggunakan fine wine whiskey, ya, fine wine barrel, sorry. Nah, yang kedua dia aromanya itu memang mirip-mirip bourbon atau American whiskey, ya, sedikit caramelized dan agak ada oak, aroma oaknya gitu, ya. Nah, itu dia untuk Batavia. Terus standarnya, yes, kalau memang untuk full, untuk whisky premium import belum, ya. Tapi kalau untuk whisky yang buat diminum sehari-hari, Batavia Whiskey bisa diandelin lah, ya. Lu pasti nggak kecewa dengan harga yang dijual. Nah, kalau mau beli di mana, nanti kalian bisa lihat nih informasinya, ya. Akan ditulis di sini nih, kalian baca nanti nih, ya. Oke, terus yang kedua, ini dia. Pertanyaan kedua adalah, Om, kalau ngejalanin retail, itu barang-barang seperti apa yang bisa dipilih? Oke, mungkin nanyanya cara milih barang-barang yang baik buat di retail. Jadi gini, retail itu memang bukan konsep hotel atau restoran atau kafe, ya. Jadi retail itu dia konsepnya lebih banyak kita merekomendasi atau suggest ke customer yang datang untuk memilih produk mereka yang mereka mau atau produk-produk favorit mereka. Nah, yang banyak gue perhatiin sekarang ini memang kan seleksi di
Terutama market Jakarta nih banyak banget nih seleksi-seleksinya. Dan lumayan banyak pelanggan yang bingung mau minum tuh kira-kira yang mana ya. Nah sebenarnya dengan retail yang ada sekarang itu bisa membagi market-market masing-masing sesuai dengan minuman favoritnya. Jadi misalnya kalau lo memang suka minuman yang kategori whisky, ya lo ada satu retail yang jual whisky lebih banyak. Nah kalau lo suka dengan minuman yang jenisnya wine, ada satu retail yang memang jual wine-nya lebih banyak. Ya. Tapi kalau mau yang lengkap ya ada satu retail juga yang jual semuanya. Tapi tidak ada retail yang menjual benar-benar lengkap. Ya. Karena gue rasa keterbatasan space, ya, keterbatasan luas lokasi, dan juga tempat untuk mendisplay. Nah jadi kalau untuk retail yang lebih enak milih barang untuk dijual di retail yang kayak gimana, yang pertama itu lokasi sih menentukan prestasi yang pasti. Terus yang kedua menurut gua kalau lu mau buka retail, lu mesti lihat dulu areanya di mana nih. Apakah marketnya lebih doyan minum bir, atau lebih doyan minum wine, atau lebih doyan minum dry spirit. Nah itu yang kalian mesti perhatiin, oke? Terus selebihnya juga ngebuka retail itu sebaiknya jangan yang penting gua ada nih, ya. Kalian mesti baca dulu nih, analisa, karena customer itu berubah, ya. Kan ada orang yang gue mulai bosen nih minum wine, gue pindah ke rum atau sebaliknya. Gue bosen nih minum dry spirit, gue mau rubah ke wine. Nah itu yang mesti kalian pintar-pintar baca, ya. Jadi kalian bisa tahu produk mana sih yang mesti dipilih untuk kalian jual di retail. Tapi ada juga yang paling penting, kalau soal harga sebenarnya itu bukan patokan utama. Kenapa? Karena zaman sekarang dengan situasi pandemi ini, untuk orang beli wine premium atau produk premium, whisky premium itu memang mungkin mulai jarang, ya. Biarpun sekarang situasinya mudah-mudahan semakin baik, ya orang juga bisa ngebeli barang premium semakin banyak, tapi tidak secepat itu karena untuk recover perlu waktu yang lumayan lama. Nah, jadi kalau zaman sekarang ini kita cari minuman yang berkategori middle to low dan beberapa middle to high, ya. Itu untuk mengakomodir orang-orang yang pengen minum premium. Tapi kebanyakan sih orang-orang beli minuman yang middle, ya. Nah kembali ke produk lokal, ya. Produk lokal sekarang udah mulai banyak diproduksi, banyak banget, baik itu dari vodka, baik lagi dari whisky, wine, dan akan semakin banyak lagi, ya. Nah produk lokal ini mas sekarang kan bersaing ketat. Jadi kalau menurut gua lo mau jual minuman di suatu retail, sebaiknya provide juga minuman yang lokal. Kenapa? Satu, lo akan memperkenalkan produksi lokal itu sebenarnya tidak seburuk yang orang kira, ya. Terus kedua, produksi lokal kita itu kualitasnya juga bagus, ya. Bangga dong dengan produksi bangsa sendiri, ya kan? Nah, jadi kesimpulannya, ya, produk yang dibikin di Indonesia kualitasnya jauh lebih baik sekarang ini. Terutama kenapa? Karena kita sudah bisa mengimpor barang dasarnya dari luar, ya. Itu yang penting, ya. Terus untuk retail, udahlah. Sekarang retail udah banyak di mana-mana. Nah, kalau kalian mau tahu nih, ada retail juga baru buka nih, ya. Baru buka beberapa hari yang lalu, ya, di daerah Jakarta Selatan, ya. Nanti kalian lihat videonya setelah ini, oke? Dan ingat, ya, nanti dulu. Minum boleh, mabok jangan.